Kita ambil lagi hikmah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa inti daripada Isra dan Mi'raj? Kita akan menciptakan dari langit sampai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, Mustawa, sampai bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita ambil hikmah daripada Isra dan Mi'raj, intinya adalah sembahyang 5 waktu. Yang dahulunya 50 waktu, tapi dengan syarat daripada Nabi Musa supaya minta dikurangi. Akhirnya dikurangi 5 sampai 9 kali dikurangi, akhirnya bersisa 5. Sedangkan itu ujian Nabi Musa, minta aja lagi kau. Karena umatku asal aja umatku bersahabat kuat dan kenal 2 waktunya diberikan kewajiban oleh Tuhan. Karena Allah melaksanakan tunai. Apalagi umat ikan nang karabi cikan itu. Masa bujur kok perhitungan Nabi Musa ini pas. Perhitungan itu pas saja. Buktinya kita lihat di lapangan bawah deh. Kan usah kita meneliti lebih dalam lagi. Di rumah tangga aja kita ini. Yang 5 waktu itu tidak. Anak maghrib kemana, Johor di mana, ini asar di mana, ya lah. Kita lihat sebagian keluarga kita. Ya itu bini kadang-kadang ini juga. Nah ini. Jadi 5 waktu. Namun kita jangan berkecil hati. Artinya dengan 5 waktu itu Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyatakan di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah. Nah, sebaik-baik umat manusia yang dikeluarkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad, walaupun 5 waktu, tetapi 1 waktunya itu adalah dibalas 10. Jadi 5 waktu itu berbanding dengan 50 waktu yang diwajibkan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setengah jam lagi sudah dah. Jadi kalau nurihnya Allah. Ada awal juga ya Allah. Baik kita kumpul-kumpul di sini lah. Karena 1 jam aja kita duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, itu lebih baik daripada kita melaksanakan sholat 1000 rakaat. Ya, 1000 rakaat cuma kan sembahyang. Ulun nih sampai wah ini ada pernah lagi mengerjakan 1 saat 1 waktu itu 1000 rakaat sembahyang sunat itu ada pernah. Nah kalau dia bagian yang kita gesek-gesek langsung kamat aja. Apalagi 1000 rakaat. Tapi bagi umat Rasulullah 1 saat duduk di majelis ilmu, 1 saat duduk di majelis zikir, itu sudah mengimbangi dengan orang yang melaksanakan sembahyang sunat 1000 rakaat. Jadi untung kita tahu asal sembahyang salah gerak betul berturut-turut 3 kali betul. Di sini kita tak pernah sembahyang sambil kuring ya juga apa dibaca. Sini tuh aja kuring nggak apa lah, serapian aja. Bila makan yang digerak. Nah ini luar biasa umat kita Rasulullah ialah umat Nabi. Makanya Nabi-Nabi dahulu ialah Nabi Isa, Nabi Musa itu berdoa supaya dijadikan umat Nabi Muhammad. Ya, Nabi Isa dikabulkan doa menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ada dikabulkan. Namun pada hakikatnya itu adalah seluruh para anbiya dan mursalin itu di bawah, artinya nawan Rasulullah, karena Nabi kita disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu adalah para nabi dan rasul terdahulu itu. Di akhirat kena makamnya ada makam umat juga, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi inti daripada Isra dan Mi'raj adalah sembahyang 5 waktu. Di dalam Al-Quran disebutkan, aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Satu potong ayat Al-Quran. Dirikanlah sembahyang, karena sembahyang itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian kita melihat, maka Allah sudah menyatakan bahwasanya orang yang melaksanakan sembahyang itu dapat mencegah daripada
pekerjaan keji dan mungkar. Kenapa orang sembahyang masih banyak yang berbuat keji? Arti keji itu nggak ada bagus, nggak ada diridai Tuhan. Kalau mungkar itu merupakan sudah nang dimurkai Tuhan. Itu mungkar. Kalau makamnya mungkar, sudah itu Tuhan kada reda lagi, nang dikerjakannya dah. Lalu kenapa orang banyak mengerjakan seperti itu? Pada orangnya sembahyang bagus, artinya tunai dia sembahyangnya. Nah, kita perlu muhasabah pulang, artinya perlu kita mengoreksi ialah keadaan kita, apakah sembahyang kita itu sudah benar, apakah sembahyang kita itu sudah bujur. Kita perlu mengoreksinya kembali. Jadi sampai artinya kita masih mau melaksanakan kemungkaran, mau melaksanakan perbuatan keji, mungkin ada kesalahan tekniknya di dalam sembahyang. Kalau Tuhan kalau kada pernah menyalahi janji, innallaha la tukhliqul mi'ad. Tuhan kada pernah menyalahi janji siden. Kemudian lagi kata Rasulullah SAW, man hafaza ala salati akramahullah bi khamsi wisal. Barang siapa memelihara sembahyang, Allah akan memuliakan dengan 5 perkara atau 5 kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu dhiqal ais, akan dianggap Tuhan itu daripada sempitnya penghidupan. Artinya sembahyang itu sebagai pintu rezeki. Sembahyang pintu rezeki. Ada orang sembahyang susah hidupnya. Pasti nyaman-nyaman aja orang sembahyang. Wajabal qabri, ajab kubur diangkat Tuhan. Orang yang senantiasa memelihara sembahyangnya kada bakal diajak di dalam kubur. Wa yu'tiyau kitabahu biyaminih, dan kena di padang mahsyar itu setelah kiamat nyata diberikan catatan amalnya itu dengan tangan kanan. Ya kan situ tiga hal kena, ada dengan tangan kanan, ini surga, ini tangan kiri, ya kan? Ini ada tangan kiri belakangan. Ujar guru bahari bilanya tangan kiri itu kemudian ada imannya masuk ke jubang pulang ke surga, tapi singgah dulu di neraka. Nang kiri nih, lamunnya belakangan kiri belakangan pulang. Bahkan ada riwayat dulu di kitab tuh melalui artinya tangan dimasuk sini. Kenapa? Karena yang menentukan artinya orang itu Islam, orang yang menentukan iman itu di sini. Hati yang meyakinkan, karena iman itu boleh dikatakan artinya sempurna apabila melalui 3 hal. Pertama, tasdiqun bil lisan, membenarkan dengan lidah, mengucap 2 kalimat syahadat. Ya kan? Kemudian tasdiqun bil qalbi, membenarkan di dalam hatinya orang beriman. Kemudian tasdiqun bil af'ali, membenarkan, dibuktikan dengan amal perbuatannya. Ini baru sempurna iman. Itu. Jadi manusia kiri melalui sini pulang tembus mengambil catatan amal mulai ke belakang. Ini orang yang kekal dalam neraka. Kalau berhadapan ini yang lagi ada harapan lagi. Jadi harapan masuk surga dah. Walaupun imannya setimbang biji sawi dibangkit dari jiwa, asal ada punya keyakinan beriman, artinya percaya bahwa artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Walaupun perintah agama kada digawinya, namun ini kada mengingkari daripada wajibnya. Yang tahu lah. Orang itu artinya masih beriman lagi walaupun kewajiban dia kada digawi, tapi ini kada mengingkari akan wajibnya sembahyang. Ini mau makan wajib juga. Coba kuliah. Bener ya? Puasa kayak juga. Nah, ada yang terpanjulnya iman itu hingga sudah mengingkari akan wajibnya, itu adalah hukumnya murtad. Itu kada boleh dipatak di kuburan orang Islam dan dikerjakan sebagai orang Islam, kada boleh dimandi dan sebagainya, itu kada boleh. Apabila ada orang yang punya keyakinan artinya meniadakan kewajibannya, karena murtad hukumnya. Murtad itu kan keluar daripada agama Islam, tapi hukumnya nah kayak itu. Jadi barang saya melihara, kini diberikan tulisan amalnya itu dalam tangan kanan. Wa yamurru ala sirati kal barqil khatib, dan melalui titian siratal mustaqim yang konon dikatakan itu adalah 500 tahun naik, 500 tahun mendatar, 500 tahun turun. Ada juga yang 1000 tahun naik, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun turun. Tahun 2000 tahun, dan ada yang 3000 tahun. Itu masing-masing artinya yang dialaminya. Ada yang merasakan lawas, ada yang kesetumat sedikit dalam 2000 tahun aja. Ada yang setumat lagi, ya nang yamuru, yalah. Nah, pesirati kal barqil khatib. Nah, kayak kilat menyambar tuh ada di Subarang sudah. Nah, ada di Subarang sudah. Tidak perlu ada dibeli lama. Nah,
Umat aja. Nah ini. Wajah kemuliaan data berhisab dan kalimat diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Orang yang senantiasa memelihara sembahyangnya itu akan masuk surga kada berhisaban. Artinya bagi dia sebulan Gam, betul tidak jannah. Masuk ini sudah ke surga. Ada salah nambah prosesan, pemeriksaan, macam-macam. Nah ini. Tapi kita harus memahami yang namanya man hafaza, barang siapa memelihara sembahyangnya ini dipelihara. Kata di pemeliharaan di sini bukan hanya sudah masuk kepada usalli, tapi mulai awal. Lihat pikir pembicaraannya. Bicara kami sejam pulang nih. Pikir, anak pikir ini biasanya mulai dari kitab nang halus lah sampai kitab nang gana, pasti pembicaraannya pasti mulai bab taharah. Bab taharah, mulai bab bersuci daripada hadas kecil, bersuci daripada hadas besar. Mulai dari istinja, mandi, yalah. Kemudian wudhu itu mulai awal tahapan orang memenuhi syarat sembahyang itu mulai di situ. Kan memang sudah berdiri sembahyang sudah siap mandi usolli Allah. Kada mulai awal dulu. Tahapannya mulai awal. Mulai kita memilih baju sudah dilajari. Nama orang mutahirun tuh, tahirun. Baju yang suci lagi mensucikan itu dipilih. Ya kan? Balik kita belajar fikih adalah sabu umiyahin 7 macam baju itu, baju hujan, baju ambon, baju sumur, macam-macam itu, 7 itu. Kita disuruh mempelajari itu kenapa? Nah, supaya itu bagian daripada memelihara sembahyang. Jadi dipilih bajunya. Ini ada baju itu yang mutahirun, ada yang mutahir, ada yang suci, tapi kan bisa mensucikan. Terus kami bisa tuh. Ya, sisa peringatan ada dan kirat putih apa kaminya itu walaupun kaminya bersih, tahinya bersih, ada bau, rasa dan warnanya ada lagi bersih kan, tapi kada memenuhi syarat untuk bersuci. Bersih aja. Ada itu baunya tahinya ada lagi dua. Minum kopi, banyak teh, banyak santan. Musuh kami suci aja tapi kadang memenuhi syarat untuk bersuci. Lalu di dalam ilmu fikih itu maknanya ada sah. Mulai kau dulu bajunya dipilih ya Allah. Kemudian banyu apabila kurang daripada 2 kolah, kata kau apa wudu bakucah. Di dalam imbir wudu kucah dan gadurna. Ini ada dikaji. Nyala, apabila banyu itu kurang daripada 2 kolah, ukuran 2 kolah itu waktu kita belajar fikih itu 218 liter. Nyala, nah, sama niata asara mi'ata niritlin itu 218 liter. Nah, jadi 218 liter itu bak banyu itu. Mungkin bak banyu kurang daripada 218 liter, ada cukup juga, jadi harus memenuhi. Artinya 200. Nah itu sudah ini kalau sama saya bukunya mandi menyalam dalam bak mandi bak mandi itu laki bini dalam kamar mandi menyalaman di situ ya jangan bini aku nggak bisa belajar mandi sudah mulai itu musnahnya ulama sudah diberarti dah jadi masalah lagi. Nah itu luar biasa. Kita wajib hukumnya mengaji itu kan ayat jangan disepelekan. Ini kan ada majelis. Nah ini yang biasa kira kalau kami aku bisa. Ada aja di kampung guru mau pelajari mempelajarkan masalah selera, masalah kami, istinja, berwudu, sampai mandi. Itu nanakan itu. Untuk kan mandi kan? Untuk kan mau guru nggak semua ya? Karena kan beda kan bersuka. Wajib hukumnya penuh air. Selain kita mengaji ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, fikih wajib hukumnya. Itu. Tapi alhamdulillah di sini kan bertahan. Ini masalah ilmu fikih, ya Allah, insyaallah guru-guru banyak aja di sini kita memperhatikan sebaik-baiknya. Ayo wajib. Mulai memilih banyunya, cara berbasuhnya kayak apa. Apabila bak mandi itu halus, hati-hati berbasuhnya.
Jangan banyunan kita basuhakan kita buat pulang ke situ. Itu dinamakan ngarannya maun mustakmalun, banyunan mustakmal. Arti mustakmal itu banyunan sudah dipakai, kita bulik pulang ke situ. Bulik nah. Kita basuhakan pulang banyun itu. Nah ini banyun mustakmal kan besar juga. Nah gitu. Jadi perlu kita mengkaji itu, mandi pula, kamu lihat sudah banyunya, kemudian niatnya kayak apa, mandat niatnya di mana. Itu perlu kita pelajari ini tuh. Yang mau wudhu, mandat niat di mana, di tangan kah, di batis kah, di kepala kah. Mandat niat dilajari, ya lah. Jadi dalam fikih, ya lah, indah basya awali wajhi, ya lah. Niat itu mandatnya ketika kita membasuh awal daripada muka kita. Di mana anak kan di sini, gak baju di sini anak niat saja punya, ya lah, atau di pipi kah? Baju ini pampit gitu nanti. Baunya sebelahan, atau di bawah dagu tanah yang gitu. Nah, waktu itu pemandat niatnya, nang saja aku berwudu karena Allah Taala, ya lah, atau saja aku berwudu untuk menghaluskan sembahyang, atau sedang berwudu untuk merangkatkan hadas kaki. Kesalahan niat aja, itu niat ngarannya, namanya tuduhnya itu lapasnya ngarannya. Nah wajibnya ya niatnya itu dimudah belajar kan tahu berburu jujur malam yakun sehat pas syaitan musaiho lamun orang tuh ya lah hendak mendapatkan suatu ilmu tapi kan berburu maka gurunya itu setan. Pernah dia guru setan ini pasti ajak kurang kepada neraka mau berburuan kita masuk neraka apa bang? Nah ini berburuan belajar wah ini kan karena canggih sudah. Orang guru Muhammad Yusuf, seorang Muhammad YouTube. Ya, ada Syekh Buga, keguruan. Macam-macam. Ya Allah. Nah, tapi ada amalan ini. Amalakan. Setahunan amalan namanya. Penanggung jawabnya. Ada siapa? Murabbinya? Gurunya siapa? Tujuannya tadi tahu juga ada di sana. Adalah amalan. Apa? Awet muda. Nah, macam-macam. Di situ kan ada di rumah itu macam-macamnya lah, ramun-ramun dan sebagainya. Apa baru lagi amalan masuk termasuk bacaan ini itu dan sebagainya. Ya lah, ada juga di situ. Tapi bagi kita, nah, supaya abdalnya, supaya lebih baiknya, andai pun pian artinya mendapatkan amalan itu melalui YouTube atau melalui tayangan-tayangan daripada elektronik itu. Dia bawa kayak guru ini juga ini, oh dia guru apa? Dia amalan. Nah iya, sudah amalan ini guru sudah. Kemudian gurunya aku enggak tahu jadi amalan siapa anak ijazah kan itu apa tahu? Oh di situ nak sarana. Nek amalan salawat ini dia kan guruan dia kan apa? Salawat nih. Bahkan dalam keadaan dia ujub sum'ah dan sebagainya tuh bang, orang mengamalkan salawat itu tetap diterima. Apa nggak dikatakan baca salam sambil Allah supaya kelihatan orang baru di muka rumahnya. Ada apa-apa tetap salawat diterima. Kayak apa ya biar untuk mendapatkan duit kah apa kah dapat kemuliaan kah supaya ditangguh orang ini itu sebagainya. Bila salawat tetap diterima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada orang yang membaca salawat, tapi yang dipandang Tuhan. Sahibus salawatnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini yang dipandang Tuhan Nabi Muhammadnya, karena Nabi Muhammad itu kasih Tuhan. Jadi orang yang cinta kepada kekasihnya, kan diperhitungkan. Sudah yang dipandang kekasihnya aja sudah. Kayak penduduk tasbih dikatakan jeruk kayak langsat tuh sama dia kayak penduduk loh kayak tawayan yang tahu ini tasbih begini laki yang dikatakan gila semua ada juga waktunya yang lain tempat yang lain cuman ya artinya paribahasa aja kan panjuran kayak itu kok gak paribahasa itulah keistimewaan salawat asal yang berhatan behira berkami ya oh saudara semua itu ngarannya mustahjiun olok-olok bela menggulu orangnya itu. Nah dalam hati pak ada silahkan dalam hati bersalawat karena kebiasaan baca salawat ya sudah lalu lantaran ini artinya
Soal adab, jahat adab, bahira kami nih, apa ya? Jadi salawat dalam hati datang bahira, ada bapak timang-timang, bahira pandir bahira. Yo biar amalan, ulun ini ulun kena 120 umur, 120 pun kacang nih, sedang berapa benar? 120 umur sedang, memanginang terus ini pinang itu kadang-kadang tumbuk cara orang mah ditatak lirit. Pinang Tuhan, yang kurang-kurang tinggi palsu, hantak. Aduh, sini mah kutuk aja. Napa amalan sih bacaan dah ada. Sidin di saat bahela kami sidin mengantik gigi sidin kan apa dia? Kuat gigi. Amal rumah hari itu dia. Kantik. Kenapa? Hanya 5 tahun, 6 tahun sudah ada lagi bahaman. Nah, sambil bahira ya Allah, kan ngapain Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya. Gimana aja? Aku lagi kapur aja. Bahira. Nah, ini. Kan jadi amalan sih. Jangan bacaan kan sih amalan untuk gigi kuat tuh. Lamun mata bang supaya lamun kau nih, maaf nih, ini kan banyak dari unsur makanan kan mulai ini. Artinya kalau bisa makanan bahari, namun bahari itu unsur makanan bersih, tapi ada kimianya. Wah ini sudah kimia terus, mulai tanahnya, paungnya, bibitnya sampai tumbuh, sampai berbuah, sampai anak memutik, sampur aja lagi makan. Ya nang, ya udah tak, samurat. Bahari itu udah jadi kau dulu teh, dulu mana di Makkah? Wah, tunda ikuti aja sih di media Arab sih, enggak. Setelah punduk sudah sampai enggak kayak itu sih tinggalkan sih nurun gagah pas apa ulun kawan mah enggak ada tunda ngikuti ada orang gitu Arab kan dari sini artinya kan juga jangan Arab itu harus bisa diusahakan. Kita ambil lagi hikmah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa inti daripada Isra dan Mi'raj? Kita akan menciptakan dari langit sampai langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, Mustawa sampai bertemu dengan Zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita ambil hikmah daripada Isra dan Mi'raj, intinya adalah sembahyang 5 waktu. Yang dahulunya 50 waktu, tapi dengan saran daripada Nabi Musa supaya minta dikurangi, akhirnya dikurangi 5 sampai 9 kali dikurangi, akhirnya bersisa 5. Sedangkan itu gitu, ujian Nabi Musa, minta aja lagi kau. Karena umatku, asal gunung aja umatku bersahabat kuat dan kenal. 2 waktu dia diberikan kewajiban oleh Tuhan. Karena kau melaksanakan tunai. Apalagi umat kita memang kerabi cikan itu. Masa bujur bang perhitungan Nabi Musa ini pas. Perhitungan itu pas saja. Buktinya kita lihat di lapangan bang deh. Tidak usah kita meneliti lebih dalam lagi. Di rumah tangga aja kita ini. Yang 5 waktu itu tidak. Anak maghrib ke mana, Zuhur di mana, ini asar di mana. Ya lah, kita lihat sebagian keluarga kita ada yang itu bini kadang-kadang ibu. Nah ini. Jadi 5 waktu. Namun kita jangan berkecil hati. Artinya dengan 5 waktu itu Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyatakan di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah. Nah, sebaik-baik umat manusia yang dikeluarkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad, walaupun 5 waktu, tetapi 1 waktunya itu adalah dibalas 10. Jadi 5 waktu itu berbanding dengan 50 waktu yang diwajibkan pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setengah jam lagi sudah lah. Jadi kalau nurih dia bang. Ada awal juga ya Allah. Baik kita berkumpul-kumpul di sini lah. Karena 1 jam aja kita duduk di majelis ilmu, di majelis zikir, itu lebih baik daripada kita melaksanakan sholat 1000 rakaat. Ya, 1000 rakaat coba kan sembahyang. Ulun nih sampai wah ini
Ada pernah lagi mengerjakan satu saat, satu waktu itu 1000 rakaat sembahyang sunat itu ada pernah. Nangkap dia bagian yang kita gesa-gesa langsung kamat aja. Apalagi 1000 rakaat. Tapi bagi umat Rasulullah, satu saat duduk di majelis ilmu, satu saat duduk di majelis zikir, itu sudah mengimbangi dengan orang yang melaksanakan sembahyang sunat 1000 rakaat. Jadi untung kita tahu bahasa ini. Sembahyang salah gerak betul berturut-turut 3 kali betul. Di sini kita tak pernah. Sembahyang sambil kuring ya juga apa dibaca. Sini tuh aja. Kuring nggak apa kan? Serabian aja. Bila makannya digerak. Nah ini luar biasa umat kita Rasulullah. Ialah umat Nabi. Makanya Nabi-Nabi dahulu, ialah Nabi Isa, Nabi Musa, itu berdoa supaya dijadikan umat Nabi Muhammad. Ya, Nabi Isa dikabulkan doa menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ada dikabulkan. Namun pada hakikatnya itu adalah seluruh para anbiya dan mursalin itu di bawah artinya naungan Rasulullah, karena Nabi kita disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu adalah para nabi dan rasul terdahulu itu. Di akhirat kena makamnya ada makam umat juga, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jadi inti daripada Isra dan Mi'raj adalah sembahyang 5 waktu. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Satu potong ayat Al-Qur'an. Dirikanlah sembahyang, karena sembahyang itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian kita melihat, maka Allah sudah menyatakan bahwasanya orang yang melaksanakan sembahyang itu dapat mencegah daripada pekerjaan keji dan munkar. Kenapa orang sembahyang masih banyak yang berbuat keji? Arti keji itu nggak ada bagus, nggak ada diridai Tuhan. Kalau munkar itu merupakan sudah nang dimurkai Tuhan. Itu munkar. Kalau makamnya munkar, sudah itu Tuhan kada reda lagi nang dikerjakannya enggak. Lalu kenapa orang banyak nang mengerjakan seperti itu pada orang yang sembahyang? Bagus, artinya tunai dia sembahyangnya. Nah, kita perlu muhasabah pula. Artinya perlu kita mengoreksi. Yalah keadaan kita, apakah sembahyang kita itu sudah benar? Apakah sembahyang kita itu sudah bujur? Kita perlu mengoreksinya kembali. Jadi sampai artinya kita masih mau melaksanakan kemungkaran, mau melaksanakan perbuatan keji, mungkin ada kesalahan tekniknya di dalam sembahyang. Kalau Tuhan kalau kada pernah menyalahi janji, innallaha la tukhliqul mi'ad. Tuhan kada pernah menyalahi janji siden. Kemudian lagi kata Rasulullah SAW, man hafaza ala salati akramahullahu bi khamsi wisal. Barang siapa memelihara sembahyang, Allah akan memuliakan dengan 5 perkara atau 5 kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu dhiqal 'ais, akan diangkat Tuhan itu daripada sempitnya penghidupan. Artinya sembahyang itu sebagai pintu rezeki. Sembahyang pintu rezeki. Ada orang sembahyang susah hidupnya. Pasti nyaman-nyaman aja orang sembahyang. Wa azabal qabri, ajab kubur diangkat Tuhan. Orang yang senantiasa memelihara sembahyangnya kada bakal diajak di dalam kubur. Wa yu'tiyau kitabahu biyaminih, dan kena di padang mahsyar itu setelah kiamat yaitu diberikan catatan amalnya itu dengan tangan kanan. Ya kan situ tiga hal kena, ada dengan tangan kanan, tinggal surga, ini tangan kiri, ya lah. Ini ada tangan kiri belakangan. Ujar guru bahari bilanya tangan kiri itu kemudian ada imannya masuk ke jubang pulang ke surga, tapi singgah dulu di neraka. Nah kiri nih, lamunnya belakangan kiri belakangan mana? Bahkan ada riwayat dulu di kitab tuh melalui hatinya tangan dimasuk sini. Kenapa? Karena yang menentukan artinya orang itu Islam, orang yang menentukan iman itu di sini. Hati yang meyakinkan, karena iman itu boleh dikatakan artinya sempurna apabila melalui 3 hal. Pertama, tasdiqun bil lisan, membenarkan dengan lidah, mengucap 2 kalimat syahadat. Yalah, kemudian tasdiqun bil qalbi, membenarkan di dalam hatinya orang beriman. Kemudian tasdiqun bil af'ali, membenarkan
dibuktikan dengan amal perbuatannya. Ini baru sempurna iman. Itu. Jadi manusia, ini manusia ini belum tembus mengambil catatan amal. Mulai ke belakang. Ini orang yang kekal dalam neraka. Kalau berhadapan, mendingan lagi, ada harapan lagi. Jadi harapan masuk surga tak? Walaupun imannya setimbang biji sasawi, dibangkit dari juga, asal ada punya keyakinan beriman, artinya percaya bahwa artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Walaupun perintah agama kada digawinya, namun ia kada mengingkari daripada wajibnya. Yang gitu lah. Orang itu artinya masih beriman lagi walaupun kewajiban ini kada digawi, tapi ia kada mengingkari akan wajibnya sembahyang, ini mau makan wajib juga. Coba kuliah. Bener ya? Puasa kayak juga. Nah, ada yang terpanculnya iman itu, ia sudah mengingkari akan wajibnya. Itu adalah hukumnya murtad. Itu kada boleh dipatak di kuburan orang Islam dan dikerjakan sebagai orang Islam, kada boleh dimandi dan sebagainya, itu kada boleh. Apabila ada orang yang punya keyakinan, artinya meniadakan kewajibannya. Karena murtad hukumnya, murtad itu kan keluar daripada agama Islam, tapi hukumnya. Nah, kayak itu. Jadi barang siapa melihara, kini diberikan tulisan amalnya itu dalam tangan kanan. Wa yamurru ala sirati kal barqil khatib, dan melalui titian siratal mustaqim yang konon dikatakan itu adalah 500 tahun naik, 500 tahun mendatar, 500 tahun turun. Ada juga yang 1000 tahun naik, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun turun. Tahun 2000 tahun, dan ada yang 3000 tahun. Itu masing-masing artinya yang dialaminya. Ada yang merasakan lawas, ada yang kesetumat sedikit dalam 2000 tahun nih. Ada yang setumat lagi, ya nang yamuru, ya lah. Nah, pesirati kal barakil hati. Nah, kayak kilat menyambar tuh ada isu barang sudah. Nah, itu isu barang sudah. Tidak perlu ada dibeli lama. Nah, itu mata aja. Nah ini. Wajah kemuliaan data berhisab dan kalimat diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Orang yang senantiasa memelihara sembahyangnya itu akan masuk surga kada berhisaban. Artinya bagi dia sebulan kan betul tidak jannah. Masuk ini sudah ke surga. Ada salam nambah prosesan, pemeriksaan, cek dan macam-macam. Nah ini. Tapi kita harus memahami yang namanya man hafaza, barang siapa memelihara sembahyangnya dipelihara. Kata di pemeliharaan di sini bukan hanya sudah masuk kepada usalli, tapi mulai awal. Lihat pikir pembicaraannya. Bicara kami sejam pulang nih. Hah? Pikir, anak pikir ini biasanya mulai dari kitab nang halus lah sampai kitab nang gana, pasti pembicaraannya pasti mulai bab taharah. Bab taharah mulai bab bersuci. Bersuci daripada hadas kecil, bersuci daripada hadas besar. Mulai dari istinja, mandi, yalah, kemudian wudu. Itu mulai awal tahapan orang memenuhi syarat sembahyang itu mulai di situ. Kadang sudah berdiri sembahyang, sudah siap mandi usolli Allah. Kadang mulai awal dulu. Tahapannya mulai awal. Mulai kita memilih baju sudah dilajari. Namaun mutahirun tuh, tahirun mutahirun. Baju yang suci lagi mensucikan itu dipilih. Ya kan? Baru kita belajar fikih adalah sabu umiyahin 7 macam baju itu, baju hujan, baju ambon, baju sumur, macam-macam itu, 7 itu kita disuruh mempelajari itu. Kenapa? Nah, supaya itu bagian daripada memelihara sembahyang. Jadi dipilih bajunya. Ini ada baju itu yang tahirun mutahirun, ada yang tahirun ghairun mutahhir, ada yang suci tapi kan bisa mensucikan. Musuh kami bisa tuh. Ya, sisa peringatan ada dan kirat putih penuh kaminya. Itu walaupun kaminya bersih, tahinya bersih, ada bau, rasa dan warnanya ada lagi, bersih aja. Tapi kadang memenuhi syarat untuk bersuci. Bersih aja. Ada dia juga baunya, tahinya kan ada lagi dua. Minum kopi, banyak teh, banyak santan. Musuh kami suci ya, tapi kadang memenuhi syarat untuk bersuci. Lalu di dalam ilmu fikih itu maknanya ada sah.
Mulai kau dulu tuh banyunya dipilih ya lah. Kemudian banyu apabila kurang daripada 2 kolah, kata kau apa wudu bakucau. Tidak bimbir wudu kucau dan gadurna. Ini ada dikaji. Nyata apabila banyu itu kurang daripada 2 kolah, ukuran 2 kolah itu waktu kita belajar fikih itu 218 liter. Nyata, nah, sama niata asara mi'ata niritlin itu 218 liter. Nah, jadi 218 liter itu bak banyu itu menjadi bak banyunya uang daripada 218 liter. Aduh cukup juga, jadi harus memenuhi. Artinya 200. Nah itu sudah pilih 218 liter. Ayo berkuncang mandi, menyelam dalam bak mandi. Bak mandi itu laki bini dalam kamar mandi. Nyalaman di situ. Jangan bini aku bisa baca mandi. Sudah mulai itu musibahnya ulama sudah dilihatin dah. Jadi masalah lagi. Nah, itu luar biasa. Kita wajib hukumnya mengaji itu fardu ain, jangan disepelekan. Ini kan ada majelis. Nah, yang biasa kira kalau kami aku bisa. Ada pengajian di kampung, guru mempelajari mengajarkan masalah selera, masalah kami, istijah, berwudu, sampai mandi. Mungkin itu nanakan itu, untuk kan mandi kan? Untuk kan wuduan nggak semua ya? Karena kan beda kan besok kan? Wajib hukumnya fardu ain. Selain kita mengaji ilmu tauhid dan ilmu tasawuf, fikih wajib hukumnya. Itu. Tapi alhamdulillah di sini kan bertahan. Ini masalah ilmu fikih, yalah, insyaallah guru-guru banyak kerja di sini, kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Ayo wajib. Mulai memilih banyunya, cara membasuhnya kayak apa. Apabila bak mandi itu halus, hati-hati membasuhnya. Jangan banyu yang kita basuh akan kita buat pulang ke situ. Itu dinamakan ngarannya ma'un mustakmalun, banyu nang mustakmal. Arti mustakmal itu banyu yang sudah dipakai, kita bulit pulang ke situ. Bulit nah. Kita basuh akan pulang banyu itu. Nah ini banyu mustakmal kan sah dibuat. Nah gitu. Jadi perlu kita mengaji itu mandi pula. Kamu lihat segala banyunya, kemudian niatnya kayak apa, mandak niatnya di mana. Itu perlu kita pelajari ini tuh. Yang mau wudhu, mandak niat di mana, di tangan enggak, di batis ke kepala kah? Mandak niat dilajari, ya lah. Jadi dalam fikih, ya lah, indah bos ya awali wajhi, ya lah. Niat itu mandaknya ketika kita membasuh awal daripada muka kita. Di mana anak kan di sini, gak baju dulu. Di sini anak niat saja punya, ya lah, atau di pipi kan. Baju ini pampit gitu kan. Baunya sebelahan atau di bawah dagu tanah yang gitu. Nah, waktu itu pemandak niatnya, nang saja aku berwudu karena Allah Taala. Ya Allah, atau saja aku berwudu untuk menghaluskan sembahyang, atau saja aku berwudu untuk merangkatkan hadis kaki. Kesalahan dia aja itu niat ngarannya menarik itu nawi tudurnya itu lapasnya ngarannya. Nah wajibnya ya niatnya itu gimana belajar kan tahu. Berguru jujur malam yakun sehat pas syaitan musaihu lamun orang tuh ya lah anak mendapatkan suatu ilmu tapi kan berguru maka gurunya itu setan. Pernah lihat guru setan ini pasti ada kurang kepada neraka mau perguruan kita masuk neraka apa pak? Nah ini perguruan belajar wah ini kan karena canggih sudah orang guru Muhammad Yusuf seorang Muhammad YouTube ya ada Syekh Bugal perguruan macam-macam ya Allah nah tapi tidak ada amal ini amalakan setahunan amalan namanya penanggung jawabnya ada siapa murabbinya gurunya siapa tujuannya kata kita juga ada sebenarnya adalah amalan apa awet muda nah macam-macam di situ kan ada di dalam itu macam-macamnya lah ramun-ramun dan sebagainya apa belum lagi amalan termasuk bacaan ini itu dan sebagainya ya lah ada juga di situ tapi bagi kita nah supaya abdalnya supaya lebih baiknya andai pun pian artinya mendapatkan amalan itu melalui YouTube kah atau melalui pokoknya
tayang-tayangan daripada anunya elektronik itu, dia bawa kayak guru ini dulu ini, oh dia guru apa? Dia guru amalan ini. Nah iya, sudah amalan ini mah guru sudah. Menjadi gurunya aku enggak tahu jadi amalannya amalan siapa anak ijazah itu apa tahu kalau di situ kan sarana. Nek amalan salawat ini dia kan guruan dia kan apa? Salawat ini bahkan dalam keadaan dia ujub sum'ah dan sebagainya tuh Pak. Orang mengamalkan salawat itu tetap diterima. Apa enggak? Dikatak baca salawat sambil Allah supaya kelihatan orang baru di muka rumahnya. Ada apa-apa tetap salawat diterima. Kayak apa ya? Biar untuk mendapatkan duit kah? Apakah? Dapat kemuliaan kah? Supaya ditangguh orang ini itu semuanya. Bila salawat tetap diterima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada orang yang membaca salawat, tapi yang dipandang Tuhan. Sahihus salawatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang dipandang Tuhan Nabi Muhammadnya, karena Nabi Muhammad itu kekasih Tuhan. Jadi orang yang cinta kepada kekasihnya kan diperhitungkan. Sudah yang dipandang kekasihnya aja sudah. Kayak penduduk tasbih dikatakan jeruk kayak langsat tuh orang dia kayak penduduk lah kayak tau bayang tau titik tasbih berbinnya lakian dikatakan gila semua ada juga waktunya yang lain tempat yang lain cuman ya artinya paribahasa aja kan manjuran kayak itu kok gak paribahasa itulah keistimewaan salawat asal yang berhatan behira berkami aja oh saudara semua itu ngarannya mustahjiun olok-olok bela mau bulu orangnya itu. Nah dalam hati Pak ada silakan dalam hati baca salawat karena kebiasaan baca salawat ya sudah lalu lantaran ini artinya soal adab jahat adab behera kami nih apa ya baca salawat dalam hati akan behera ada bapak timang-timang boleh pandir behera coba biar amalan ulun nini ulun tenang 120 umur 120 pun kacang nih, sedang berapa benar? 120 umur sedang memanginang, terus ini pinang itu kadang-kadang bertumbuk cara orang mah ditatak lirit pinang Tuhan, tapi yang kurang-kurang gigi palsu, hantak. Acul, sini mah kutub aja. Nampak amalan sih bacaan dah ada. Sini di saat bahela kami sini mengantik gigi sini kan pada kuat gigi kan amal rumah hari itu ya kandik kenapa ini hanya 5 tahun 6 tahun sudah ada lagi bahaman nah sambil bahira ya Allah dan merapian assalamualaikum waalaikumsalam ya gimana aja aku lagi takpur aja bahira nah ini kan jadi amalan sini jangan bacaan gak sih amalan untuk gigi kuat tuh lamun mata bang supaya lamun kau nih maaf nih wah ini kan banyak dari unsur makanan kan mulai ini artinya kada bisa makanan bahari namun bahari itu unsur makanan bersih kada ada kimianya wah ini sudah kimia terus mulai tanahnya paungnya bibitnya sampai tumbuh sampai berbuah sampai nak memutik sampur aja lagi makan ya nang ya udah tak samurat dari mana udah jadi kau jurok teh jurok mana di Makkah wah tunda ikuti aja sih nih di media Arab sih enggak kita puluk sampai enggak kayak itu sih nah tinggalkan sih nurun ya gagah pas apa huruf kawan lah enggak ada tunda ikuti ada orang gitu Arab kan di sini nanti kan juga jangan Arab itu harus bisa